Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Aktif atau Pasif. Berdasarkan Mazmur 133 bersama saya Priscelia Damayanti. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sebentar kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, sehingga renungan ini dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk memaknai sabda firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur 132. Saya akan bacakan untuk kita semua. Namun kali ini saya akan membaca Alkitab dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari LAI. Mazmur 132. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala jerih payahnya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat, Allah Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pembaringanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur, atau kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat, Allah Yakub. Sungguh kita mendengar bahwa tabut itu berada di Efrata. Kita menemukannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu, Engkau beserta tabut kekuatanmu. Hendaklah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah bersumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menghendakinya menjadi persemayamannya. Inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Di sini aku berdiam, sebab aku menghendakinya. Persediaan makanannya akan kuberkati dengan berlimpah-limpah. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan makanan. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan riang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk kekuatan bagi Daud, pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian kehinaan, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Hai teens, ada sebuah kisah bahwa Adit adalah seorang siswa yang kerap kali membuat kesal teman-teman sekelasnya. Setiap kali mereka tergabung dalam sebuah kelompok diskusi. Bagaimana tidak, setiap kali diskusi kelompok, Adit hampir selalu terlihat asik dengan gadgetnya dan tidak berpartisipasi dalam pengerjaan tugas kelompok. Anehnya, ia tidak segan-segan mengkritik teman-temannya ketika hasil kelompok mereka tidak mendapatkan nilai yang memuaskan. Bayangkanlah jika Adit adalah teman satu kelompokmu di sekolah. Sudah pasti kamu juga akan sangat kesal dengan perlakuannya. Ya, Adit hadir secara fisik, tetapi kehadirannya itu tidak berarti karena ia tidak berpartisipasi dalam diskusi.
Pada zaman Daud, Mazmur 132 dikenal sebagai nyanyian ziarah yang dinyanyikan umat Allah dalam perarakan menuju Sion sebagai tempat kediaman Allah. Kerinduan umat yang berziarah menuju rumah Tuhan itu digambarkan melalui tindakan umat mengangkat tabut perjanjian dalam arak-arakan dan iringan nyanyian. Tabut perjanjian sendiri adalah lambang dari kehadiran dan penyertaan Tuhan ketika umat mengarak tabut itu bersama-sama. Ini berarti mereka menghadirkan pemeliharaan Tuhan bagi komunitas dan semua orang yang mereka jumpai di sepanjang jalan ziarah menuju satu tujuan akhir, yaitu kesatuan dengan Tuhan di Sion. Teens, sama seperti Israel yang berarak dalam perjalanan ziarah menuju Sion, demikian pula kita sebagai gereja. Gereja adalah komunitas orang percaya yang berziarah dan berarak dalam kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan ziarah itu kita diundang untuk tidak hanya di tengah dunia, tetapi juga turut bekerja menyatakan pemeliharaan Allah melalui kata dan karya bagi setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal. Rekan-rekan teens, mari kita menutupnya dengan doa. Ya Tuhan, pakailah anak-anak-Mu untuk terus menjadi orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang pasif. Orang-orang yang mampu menghadirkan karya di tengah-tengah dunia, agar mereka dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan melalui kehadiran rekan-rekan teens yang terus membawa dampak yang baik bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.